Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa keberkahan bersama kita, rahmat hidayah taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kelak di yaumil akhir, harapan kita syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Selamat kita di yaumil mahsyar, diberatkan amalan timbangan kita di yaumil mizan, dimudahkan kita di yaumil hisab, dan diberikan kita syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah selamat kita di titian siratal mustaqim sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terasa atau tidak terasa kita sudah melalui Ramadan, kita berada di penghujung putaran kedua pada Syahrul Maghfirah, pada bulan ampunan. Menjadi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekhilapan-kekhilapan, dosa-dosa mungkin yang pernah kita lakukan? Seberapa greget kita, seberapa sungguh-sungguh kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setiap dosa khilaf yang pernah kita lakukan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya saja kalau kita lihat zikir pagi 100 kali. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sore hari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang yang maksum, yang terhindar daripada perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita? Seberapa kuat kita, seberapa hebat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Beliau yang mulia menyatakan, menyampaikan kepada kita, celaka orang yang datang Ramadan kepadanya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung-penghujung Ramadan ini apa yang mesti kita lakukan? Saum Ramadan sudah kita lakukan, qiyam Ramadan sudah kita lakukan, tilawatil Quran juga kita lakukan. Tetapi cukupkah dengan itu? Bagi yang merasa ada dosa kepada Allah, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Saudara-saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah berikan kita kesempatan Ramadan ini. Kalau kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita tidak berikan kesempatan Ramadan ini. Atau yang ada sampai Ramadan ini tapi tidak berikan kesempatan untuk beribadah. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Diberikan kesehatan kepada kita. Maka manfaatkanlah. Sekali lagi, apa yang mesti kita lakukan? Sebagai langkah-langkah utama. Yang pertama, bertaubatlah, mulailah dari mandi taubat. Saya harus lakukan itu. Saudara-saudaraku harus lakukan itu. Seperti apa mandi taubat? Mudah. Bagaimana mandi junub, bagaimana mandi haid, cuma niatnya. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Mandilah. Setelah selesai mandi taubat, maka iringi dengan sholat sunat taubat. Iringi dengan sholat sunat taubat. Cukup 2 rakaat? Cukup.
Tak cukup rasanya 2 rakaat karena dosa kita banyak. Maka tambah lagi 2 rakaat lagi, tambah lagi 2 rakaat lagi. Menangislah di hadapan Allah, bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, Ada dosa yang sengaja, ada yang tidak disengaja. Kehilapan-kehilapan yang sungguh sangat luar biasa yang kita lakukan. Lalu apalagi setelah kita sholat sunat taubat? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni. Yakin doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Jangan sampai tidak yakin. Yakin doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Astaghfirullah atubu ilaih. 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 Ucapkan kalimat itu, ucapkan kalimat itu, ucapkan kalimat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang dhaif, kita ini hamba yang lemah, kita ini hamba yang hina. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita berlumuran dengan dosa. Nabi Adam saja satu dosanya tersingkir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tidak berzina. Nabi Adam tidak korup. Nabi Adam tidak melakukan maksiat. Hanya Nabi Adam ketika Allah sampaikan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarah. La taqraba hadhihi as-sajarah. Jangan dekati pohon ini. Adam tergoda. Fa azallahuma syaitan. Maka keduanya digelincirkan oleh syaitan. Maka mereka terjerumus keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosanya satu. Berapa lama Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? 300 tahun. Apa yang diajarkan? Fatalaqa Adamu rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Ketika datang kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Tuhan kami ampuni ya Allah. Zalamna, kami telah zalim, aniaya terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tak mengampuni kami, wa tarhamna, tak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Kesadaran-kesadaran ini yang datang pada diri kita. Memohonlah kepada Allah, yakinlah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa lagi? Berjanji tidak mengulangi kesalahan, kekhilapan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berjanjilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknai kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah senantiasa menyaksikan, Allah senantiasa memperhatikan apa yang setiap yang saya lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjanji tidak mengulangi lagi. Berjanji dengan hati. Berjanji disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saksinya, kaum muslimin adalah saksinya, orang beriman adalah saksinya. Bahkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala pun menyaksikan. Di dalam surah Al-Infitar disampaikan, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keinsapan-keinsapan itu selagi ini datang Ramadan kepada kita, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keampunan, manfaatkanlah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena siapapun di antara kita, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hubungannya dengan saudara-saudara kita, bersegeralah saling memaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian sederhana ini untuk saling ingat-ingat di antara kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.